KRI Balapewa 322 Fregat Merah Putih 1. Di tengah kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik yang semakin meningkat, Indonesia berhasil mencatatkan sebuah pencapaian bersejarah yang membanggakan dalam bidang industri pertahanan nasional. Pada tanggal 18 Desember tahun 2025, galangan kapal milik negara PT PAL Indonesia di Surabaya secara resmi meluncurkan dan menamai fregat pertama dari kelas Merah Putih yang diberi nama KRI Balaputra Dewa 322. Nama ini diambil dari Balaputra Dewa, seorang raja abad ke-9 dari kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim besar di Asia Tenggara pada masanya. Peluncuran ini tidak hanya menjadi seremoni biasa, melainkan merupakan tonggak penting dalam upaya modernisasi Angkatan Laut Indonesia serta pengembangan industri pertahanan domestik yang mandiri. Kapal ini merupakan unit utama dari program 2 fregat yang dibangun sepenuhnya di dalam negeri. Dengan basis desain Arrowhead 140 dari perusahaan Inggris Babcock International, disertai transfer teknologi yang cukup signifikan. Menurut laporan dari Naval News dan Navy Lookout, KRI Balaputra Dewa -322 adalah kapal kombatan permukaan terbesar dan paling canggih yang pernah dirakit di Indonesia. Keberhasilan ini menandai masuknya Indonesia ke dalam kelompok elit negara-negara yang mampu memproduksi fregat modern secara domestik. Saat ini, hanya sekitar 20 negara di dunia yang memiliki kapabilitas industri serupa seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis, dan Korea Selatan. Kini, Indonesia resmi bergabung dalam daftar tersebut yang secara langsung mengurangi ketergantungan pada impor alutsista dan memperkuat postur pertahanan maritim nasional, terutama di tengah potensi ancaman di Laut Cina Selatan serta perlindungan jalur perdagangan vital. Peluncuran dilakukan dalam upacara malam yang khidmat, dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan Taufanto dengan demonstrasi penembakan senjata laser yang dilakukan langsung oleh beliau bersama Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharudin Jenot. Acara ini juga disertai dengan penamaan kapal oleh istri Wakil Menhan yang menandai tradisi maritim internasional. Program Fregat Merah Putih bermula dari kebutuhan strategis dalam rencana Minimum Essential Force MAF TNI Angkatan Laut untuk memperbarui armada kapal permukaan yang sudah menua. Kontrak pembangunan 2 unit fregat ini ditandatangani antara Kementerian Pertahanan RI dan PT PAL pada April 2020. Pada September tahun 2021, Babcock International secara resmi memberikan lisensi desain Arrowhead 140 kepada PT PAL yang menjadi ekspor pertama desain ini di luar program Type 31 untuk Inggris dan Mietsnik untuk Polandia. Desain Arrowhead 140 sendiri berasal dari lambung fregat Iver Hoodfield Class milik Denmark yang dikenal karena efisiensi biaya, modularitas, dan kemampuan tempur yang tinggi. Namun, versi Indonesia mengalami modifikasi cukup besar sekitar 60% perubahan untuk menyesuaikan dengan spesifikasi dan kebutuhan operasional TNI AL, termasuk integrasi sistem tempur utama yang sebagian besar berasal dari Turki. Proses konstruksi unit pertama dimulai dengan pemotongan baja pertama steel cutting pada Desember tahun 2022. Dilanjutkan dengan peletakan lunas keel laying pada Agustus tahun 2023. Meskipun sempat mengalami sedikit penundaan dari target awal, peluncuran akhirnya berhasil dilakukan pada 18 Desember 2025. Unit kedua menunjukkan kemajuan yang lebih cepat. Pemotongan baja pada 20 Juni tahun 2024 dan peletakan lunas pada November tahun 2024. Kedua kapal ini dijadwalkan untuk masuk dinas aktif sekitar tahun 2028 sampai 2029. Setelah melewati tahap uji coba laut dan integrasi sistem secara menyeluruh, KRI Balaputra Dewa -322 memiliki dimensi yang impresif, panjang keseluruhan 140 meter, lebar 19,75 meter, dan bobot penuh mencapai sekitar 6.000 sampai 6.626 ton. Ukuran ini menjadikannya kapal perang permukaan terbesar yang pernah dibangun di Indonesia. Sistem propulsi menggunakan konfigurasi combined diesel and diesel CODAD dengan 4 mesin diesel utama yang memungkinkan kecepatan maksimum hingga 28 knot jangkauan operasi hingga 9.000 mil laut pada kecepatan ekonomis, 18 knot serta ketahanan di laut hingga 21 hari tanpa perlu sandar di pelabuhan. Awak inti kapal dirancang efisien, hanya sekitar 100 sampai 143 personel. Tetapi desain modular Arrowhead 140 memungkinkan penampungan total hingga 160 orang, termasuk tim penerbangan helikopter atau pasukan khusus untuk misi amfibius. Yang membuat kapal ini benar-benar unggul adalah sistem tempur multiperan terintegrasi dengan kemampuan lengkap untuk menghadapi ancaman udara, permukaan, dan bawah air. Jantung dari sistem tempur adalah Combat Management System CMS Advent dari Havelsan Turki yang terintegrasi dengan sensor-sensor canggih seperti radar Aesaken K-400N dari Aselsan untuk deteksi 360 derajat jarak jauh, sonar Hell-mounted Versa untuk perburuan kapal selam, serta suite peperangan elektronik dari LT Group Italia. Persenjataan utama sangat mengesankan untuk kelas fregat hingga 64 sel Vertical Launching System VLSM DLS dari Roketsan yang memungkinkan peluncuran campuran rudal anti rudara jarak menengah
hingga jauh serta rudal anti kapal, 2 meriam utama 76 mm dari Leonardo Italia untuk serangan presisi. Sistem Close-in Weapon System CWS seperti Rheinmetall Millennium 35 mm untuk pertahanan terhadap drone dan rudal incoming. Remote Weapon Station Lionfish 12 7M. Tabung torpedo Triple 324 mm untuk torpedo ringan seperti Mu-90. Dek penerbangan dan hangar yang mampu mengakomodasi satu helikopter sedang seperti S-70 Seahawk atau O-101 sehingga memperluas jangkauan operasi anti kapal selam dan search and rescue. Konfigurasi ini menjadikan KRI Balaputra Dewa 322 sebagai fregat multimisi sejati yang mampu beroperasi dalam formasi task group besar, melakukan escort konvoy atau misi independen di perairan Nusantara yang luas dan strategis. Tahun 2025 menjadi tahun emas bagi PT PAL Indonesia dalam hal inovasi teknologi pertahanan maritim. Selain itu, PT PAL juga mengembangkan prototipe kapal selam otonom tanpa awak (unmanned underwater vehicle) atau UU, termasuk varian khusus counter drone yang dilengkapi laser dan microwave emitter. Prototipe ini telah mencapai kedalaman uji ratusan meter dengan target endurance, operasi jangka panjang untuk misi pengintaian, pertahanan bawah air, dan pengawasan maritim. Pencapaian-pencapaian ini secara keseluruhan mencerminkan transformasi PT PAL menuju era industri 4.0 maritim dengan fokus pada peningkatan kapasitas produksi, inovasi teknologi indigenous, serta pengurangan ketergantungan pada komponen impor. Kualitas dan keahlian PT PAL semakin mendapatkan pengakuan di tingkat global. Media internasional ternama seperti Naval News, Janes, Navy, Lookout, serta Defense Mirror memberikan liputan positif yang luas terhadap peluncuran ini, menyebutnya sebagai milestone signifikan dalam kemandirian pertahanan Indonesia, serta kontribusi terhadap keseimbangan kekuatan di kawasan ASEAN dan Indo-Pasifik. Kehadiran KRI Balaputra Dewa 322 bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari era baru dalam pertahanan maritim Indonesia. Dengan fondasi teknologi dari mitra internasional seperti Babcock Havel, Sun, Aselsan, Roketsan, serta Leonardo. Dikombinasikan dengan inovasi lokal seperti senjata laser dan UUV, Indonesia kini tidak hanya mampu menjaga kedaulatan atas ribuan pulau di Nusantara, tetapi juga muncul sebagai pemain industri pertahanan maritim yang diperhitungkan di tingkat regional ASEAN maupun global. Program Fregat Merah Putih ini membuktikan bahwa dengan visi strategis jangka panjang, investasi pada transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia nasional, Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara maju dalam industri pertahanan di masa mendatang. Bukan hal yang mustahil jika Indonesia akan mengekspor fregat serupa atau bahkan mengembangkan desain indigenous sepenuhnya. Ini adalah deklarasi tegas bahwa Indonesia siap melangkah lebih jauh di panggung dunia maritim mandiri, tangguh, inovatif, dan semakin disegani oleh negara-negara lain.